Oke, selamat siang semuanya. Terima Siang, Bu. kasih terima kasih yang sudah join on time. Saya minta tolong kameranya dibuka dulu. Ayo, Bentar, Bu, bentar. ayo Ani, Hotni, Surya, Catherine, Evelyn, Noe, Kevin, Christian, Theo, Amira. Thank you, Rashid. Thank you, Theo. Bu, aku izin ndak open cam ya, soalnya laptopku kalau open cam langsung nge-lag. Oke, thank you, Rachel. Evelyn, Catherine. Hai Ani, halo Catherine. Kingston bisa open cam? Thank you Kevin. Kevin belum, ayo Kevin. Belum, Bu. Oke. Kita akan masuk ke materi apa ya? Materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Program linear, Bu. Program linear. Ada yang sudah membacanya? Yang sudah Udah, Bu, membacanya? dikit-dikit. Dikit, Bu. Udah Bu, dikit-dikit. Oke. Oh ya, setelah ini kan saya mau menjelaskan, saya mau share screen. Nanti minta tolong kalau misalnya kamu menjawab pertanyaan saya, sekaligus menuliskan nama di kolom chat ya. Tolong nama waktu kalian menjawab, kalian juga sambil menuliskan nama di kolom chat. Ya, siapa saja. Karena kalau saya share screen, saya nggak bisa lihat nih siapa yang ngomong. Itu ya. Jadi, siapapun yang menjawab ataupun mengajukan pertanyaan, saya minta tolong tuliskan namamu di kolom chat. Ya. Bentar. Setiap kali kita mau ngomong, Bu. Iya. Oke. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan kan? Belum, Bu. Belum? Udah. Oh, kayaknya saya ini dulu. Bentar. Saya izin off dulu ya, soalnya ini kok jadi macet. Oke, kita hari ini akan belajar tentang program linear. Jadi program linear itu apa sih? Kalian sudah baca sendiri di bukumu, di situ penjelasannya sudah sangat jelas. Jadi yang dinamakan program linear adalah dia itu merupakan bagian dari ilmu matematika yang memuat model matematika bisa berupa persamaan atau pertidaksamaan untuk memecahkan masalah sehari-hari. Jadi otomatis nanti di program linear ini kaitan masalahnya kebanyakan dengan masalah sehari-hari. Nah, masalah sehari-hari yang seperti apa? Nanti itu yang akan kita lihat, ya. Ketentuan dari program linear itu harus ada tujuan yang akan dicapai. Jadi nanti kalian akan banyak belajar tentang soal cerita. Soal cerita itu disebut program linear kalau dia harus ada tujuan yang akan dicapai. Nah, tujuan yang akan dicapai ini disebut fungsi tujuan atau fungsi objektif. Terus ada alternatif pemecahan sehingga fungsi tujuan menjadi optimum. Optimum ini nanti jadi dari ketentuan yang pertama ada fungsi tujuan, terus ada alternatif pemecahan dari fungsi tujuan. Nah, alternatif pemecahan fungsi tujuan ini bernilai optimum atau fungsi tujuan optimum, di mana nilai optimum ini ada dua kemungkinan, yaitu maksimum dan minimum. Lalu yang ketiga,
sumber yang tersedia dalam jumlah terbatas. Nah, karena adanya sumber yang tersedia dalam jumlah terbatas, maka nanti dalam program linear itu akan dinyatakan dalam bentuk pertidaksamaan. Ya, kita kan kemarin-kemarin 2 minggu yang lalu sudah belajar nih sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oleh karenanya, kenapa sistem pertidaksamaan linear dua variabel diajarkan di depan? Karena nanti di program linear, semua pemecahan masalahnya menggunakan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi untuk daerah DHP yang kemarin-kemarin, cara gambarnya gimana, cara ngarsirnya kayak gimana, itu jangan dilupakan. Karena untuk menyelesaikan program linear ini membutuhkan sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang kemarin. Ya. Contohnya, nah, contoh program linear kayak gini. Misal ya, saya itu seorang pengusaha perumahan. Saya punya tanah. Tanahnya ini misalnya luasnya 2000 meter persegi. Ini hanya misal saja. Nah, saya dengan tanah sebesar 2000 meter persegi ini punya modal. Modal saya misalnya 2 triliun. Udah. Ya, ini hanya contoh loh ya, nggak kejadian nyata. Jadi saya seorang pengusaha perumahan, saya punya tanah seluas 2000 meter persegi, saya punya modal 2 triliun. Nah, dari tanah yang saya punya ini, saya mau bikin perumahan. Perumahannya ada 2 macam jenis rumah. Pertama, ini ada tipe A. Buat bangun tipe A, biayanya itu 120 juta. Ya. Untungnya satu rumah tipe A, itu misalnya saja berapa ya? 15 juta. Terus selain rumah tipe A, saya juga punya rumah lagi, yaitu rumah tipe B. Nah, buat bangun tipe B ini biayanya 100 juta. Untungnya, misal untuk tipe B ini untungnya 8 juta. Gitu. Nah, misal rumah A ini, satu rumah A ini luasnya 45 meter persegi. Yang B ini 36 meter persegi. Nah, kalau kamu jadi saya, kira-kira kamu akan bangun rumah yang mana? Yang lebih banyak yang mana? Yang A. Yang A. Nah, tapi hati-hati. Apakah dengan yang A dengan luas segini itu nanti akan menghasilkan rumah yang lebih banyak? Menghasilkan keuntungan yang lebih banyak, atau kalau malah dikombinasikan A dan B itu nanti akan menghasilkan untung yang jauh lebih banyak. Dan hati-hati juga, modal saya itu cuma modal saya cuma segini. Apakah kalau sampai saya memaksimalkan A itu modalnya itu cukup? Nah, jadi ingat, di permasalahan ini kita akan dibatasi oleh 2 hal, yaitu yang pertama adalah luas tanah saya yang cuma 2000 meter persegi sama modal saya yang cuma 2 triliun. Ya, sementara ada biaya pembangunan 120 juta dan yang satunya biaya pembangunan 100 juta. Nah, saya sebagai pembangun rumah juga ingin dapat untung yang tinggi.
15 juta dan 8 juta, tapi saya dibatasi oleh luas tanah sama modal. Nah, inilah nantinya yang akan dapat kita selesaikan pakai pertidaksamaan linear dua variabel. Ini salah satu contoh dari penerapan program linear. Ada penerapan-penerapan yang lain. Nanti kalian akan lihat di bagian contoh soal, ya. Persoalan program linear itu terbagi jadi dua, yaitu persoalan maksimum dan yang satunya persoalan minimum. Persoalan maksimum ini misalnya pengen dapat untung semaksimal mungkin, terus biaya selain keuntungan mungkin jumlah produk yang banyak kayak gitu. Itu kita pakai ke persoalan maksimum. Nah, di sini ada bentuk f x, y sama dengan ax plus by. Ini yang disebut sebagai fungsi tujuan. Jadi ini nanti kita akan menyebutnya sebagai fungsi tujuan. Ya, ini fungsi tujuan. Nah, yang di bawahnya, jadi kalau persoalannya maksimum, nanti syaratnya pasti semuanya kurang dari sama dengan. Beda lagi dengan yang persoalan minimum. Kalau persoalan minimum itu misalnya contohnya kayak menekan biaya produksi sekecil mungkin, seminimum mungkin. Nah, itu berkaitan dengan persoalan minimum. Jadi nanti syaratnya dia pakai lebih dari sama dengan. Hati-hati, ini kita beda dengan SPL, sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang kemarin. Kalau mungkin yang kemarin di HP itu ada yang X kurang dari 0, Y kurang dari 0. Untuk di program linear, kita semua X-nya sudah lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Karena X dan Y di program linear ini sudah mewakili benda. Jadi nggak ada benda yang negatif. Kecuali bendanya itu 0 itu ada, tapi negatif nggak ada. Jadi nanti untuk syarat X, Y yang ini, yang kemungkinan kemarin kalian ada yang kurang dari sama dengan, kita sekarang sudah pakai lebih dari sama dengan semua. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa dilanjutkan ya? Oke. Ini contoh soalnya. Saya punya soal harga per bungkus lilin A 2000 dan lilin B 1000. Jika pedagang hanya mempunyai modal 800.000 dan kiosnya hanya mampu menampung 500 bungkus lilin, maka model matematika masalah di atas adalah. Di sini ada yang ada dua pembeda enggak sih? Iya, Bu. Apa pembedanya? Banyaknya bungkus lilin A untuk dibeli sama yang B. Oke, jadi nanti kita akan memisalkan dulu. Misal, saya akan misalkan jumlah lilin A itu adalah X. Yang kedua, jumlah lilin B itu adalah Y. Lalu, jika pedagang hanya mempunyai modal 800.000 dan kiosnya hanya mampu menampung 500 bungkus lilin. Ada keterangan di sini. Di sini adalah pembatasnya ya. Kalau modalnya itu cuma 800.000 dan kiosnya cuma bisa 500 bungkus. Ya, memenuhi syarat program linear tadi ya, ada pembatas. Kalau misalnya saya beli lilin untuk taruh di toko saya, itu habisnya 800.500 rupiah. Boleh atau enggak? Enggak. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Soalnya yang lebih 800.000 itu.
karena sudah lebih dari 800.000, sudah melebihi dari modal. Tolong yang lainnya juga jawab ya, jangan cuma Rashid. Kalau saya membeli lilin untuk mengisi toko saya, habisnya 790.000, boleh atau enggak? Boleh ulang nggak Bu tadi apa? Kalau saya mau beli lilin untuk memenuhi toko saya, habisnya atau habis uang saya untuk belanja itu 790.000. Boleh atau enggak? Boleh, Boleh. Kenapa boleh? boleh. Karena kan di bawah 800. Karena masih di bawah batas, Ya, belum masih melewati. di bawah 800.000. Berarti nanti kamu akan membentuk pertidaksamaan linearnya. Dia harus kurang dari atau sama dengan 800.000. Nah, sekarang kita tinggal cari nih di sini. Jumlah lilin A adalah X, jumlah lilin B adalah Y. Sementara harganya lilin A 2.000, harganya lilin B 1.000. Berarti gimana? Totalnya yang ada di sini nantinya. 2000X gitu lah, Bu. Oke, 2.000 2000X plus X 1000Y gitu. plus 1.000Y kurang dari sama dengan 800.000. Bu, aku mau beli X-nya 10, Y-nya 10. Nggak masalah, asalkan dia kurang dari 800.000. Silahkan saja. Ya, jadi X tadi kan yang menyatakan jumlah lilin. Lilin A, Y yang menyatakan jumlah lilin B. Nah, kalau lilin A harganya 2.000, lilin B-nya 1.000, berarti di awal kamu harus menentukan nih, oh aku mau beli X berapa sih kalau harganya itu 2.000. Oh aku mau beli Y berapa sih kalau harganya itu 1.000. Sementara uangku ini loh cuma 800.000. Ya, jadi jangan sampai melebihi batas 800.000 karena kamu udah nggak punya uang lagi. Atau kalau bisa juga jangan kurang dari, kalau bisa juga jangan kurang-kurang banyak dari 800.000 karena nanti kamu pasti akan pengen dapat keuntungan maksimal. Tapi mungkin di soal ini kita nggak menuliskan tentang keuntungan ya, kita hanya memodelkan dulu saja. Jadi pembatasnya untuk modal dia itu tidak boleh lebih dari 800.000. Kalau tidak lebih dari 800.000 berarti kurang dari sama dengan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bu, mau tanya Bu. Mm-mm. Itu berarti memang harus lilin A sama lilin B yang dipakai ya? Iya, Nggak karena boleh salah adalah satunya. loh, nggak boleh karena kita kan mau menjual, anggapannya mau menjual dua-duanya. Masalah nanti yang saya beli lilin A semua, lilin B-nya nol, itu persoalan nanti. Kita hanya memodelkan dari soal ini dulu. Berarti dimodelkan kalau dua-duanya beli berapa gitu masing-masing Iya, jumlahnya gitu ya. masalah kita nantinya nggak beli yang B atau nggak beli yang A itu masalah nanti. Kita hanya mengubah kalimat cerita menjadi model matematikanya dulu. Oke, Bu. Oke, sudah ya. Terus, pembatas yang kedua, ini. Dan kiosnya hanya mampu menampung 500 bungkus lilin. Kita nggak tahu dari 500 ini A-nya berapa, B-nya berapa. Itu ya. Kalau sekarang ada 550 bungkus lilin di kios, bisa nggak? Enggak, Bu. Nggak bisa. Kalau ada 501 bungkus lilin di kios, Nggak boleh. nggak boleh. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau ada 490 bungkus lilin, Bisa. Boleh. bisa. Berarti apa sih tandanya harusan? X plus Y lebih kecil Sama dari lebih lebih kecil sama dengan 500.
X plus Y kurang dari sama dengan 500. Ada yang mau ditanyakan? Ini pembatasan yang kedua. Ya, pembatasan yang pertama, ini tadi dari modal. Modalnya 800.000, berarti kamu nggak bisa beli yang lebih dari 800.000. Harganya lilin A 2.000, berarti 2.000 X ditambah lilin B-nya 1.000, 1.000 Y harus kurang dari sama dengan 800.000. Pembatasan yang kedua, kalau kiosnya itu hanya mampu menampung 500 lilin, nggak bisa lebih. Berarti jumlah lilin X ditambah jumlah lilin Y yang ada di kios itu harus kurang dari sama dengan 500. Jelas sampai di sini? Jelas, Bu. Oke, contoh yang kedua. Nah, bisa dibaca dulu. Luas daerah parkir 176 meter persegi. Luas rata-rata mobil 4 meter persegi dan bus 20 meter persegi. Daya muat maksimum 20 kendaraan. Biaya parkir mobil 1.000 dan biaya parkir bus 2.000. Model matematika untuk masalah di atas adalah Kita cari yang membatasi dulu. Yang membatasi apa sih? Yang bikin dia nggak biaya boleh parkir. melebihi. 20 kendaraan Oh. itu. Oke, 20 kendaraan. Sorry saya coret. Pembatas itu Kalau maksudnya dia gimana, dua- Bu? Batas itu maksudnya nggak boleh lebih. Nggak boleh lebih Oke. atau nggak boleh kurang. Berarti, oke. Kalau misalnya luas itu berarti juga pembatas. Ya, Oke. berarti tadi ya 20 kendaraan ya. Kalau 21 kendaraan boleh nggak? Enggak, Bu. Nggak Nggak. boleh. Berarti gimana nanti modelnya? Kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan? Kurang dari sama dengan Kurang dari sama dengan berapa? 20. 20 ya. 20. Oke. Terus kita lihat di sini ada dua variabel. Variabelnya kira-kira apa saja ya? Ada dua hal yang berbeda apa saja? Mobil dan bus. Mobil dan bus. Oke, saya misalkan dulu jumlah mobil itu X, jumlah bus itu Y. Berarti gimana ini dengan daya muat maksimum 20 kendaraan? Bentuknya jadi kayak gimana? Ayo yang lain. X plus Y, Bu. X plus Y kurang lebih dari sama dengan 20, Bu. Lebih dari atau kurang dari? Kurang dari, Bu. Kurang dari ya. X plus Y kurang dari sama dengan 20. Karena sudah ada ketentuan daya muat maksimumnya ini cuma 20. Saya kasih 21 kendaraan muat nggak? Enggak, Bu. Enggak. Berarti memang hanya maksimal 20. Nggak tahu nanti mobilnya yang 10, Y-nya 10, atau bahkan mobilnya 20, Y-nya 0. Kita nggak tahu. Pokoknya X plus Y harus kurang dari sama dengan 20. Lalu yang kedua, apalagi yang membatasi yang kedua? Luas parkir. Luas. Oke, luas parkir. Gimana luas parkirnya? Itu apa yang luas rata-rata 4X. mobil itu 4 meter persegi. Itu mobilnya 4 meter persegi. Bisnya 20. Kita mau cari pembatasnya di sini dulu berapa? 176 meter. 76. Berarti tandanya kayak gimana? Kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan 176. Nah, ini kan luas, otomatis nanti juga akan berkaitan dengan luas. Nah, mobil ini adalah 4 meter, sedangkan bis 20. Berarti kayak gimana nanti bentuknya? 4X plus sama 20.
4X plus 20Y kurang dari sama dengan 176. Sudah? Ada lagi nggak pembatas yang lainnya? Yang di biaya gak sih, Bu? Tapi kayak yang dari 20 kendaraan itu jadi pembatasnya yang biaya juga, ya gak sih? Biaya itu yang lain dulu. Nggak Bu, nggak ada, udah itu aja. Sudah nggak ada Nggak ada. pembatas lagi. Terus yang biaya ini kira-kira kaitannya sama apa ya? Nanti mungkin nanti ada soalnya paling. Soalnya kayak mungkin pendapatannya terkecil, maksimum berapa paling gitu nanti. Oke, biaya itu kaitannya sama apa sih? Kalau misalnya kamu parkir itu nanti biaya parkir itu jadi apanya sih? Jadi Jumlah kendaraan dah, Bu. bukan, maksud saya jadi pemasukan kan? Jadi Iya, pemasukannya si pendapatan. pemilik lahan parkir kan? Ya, jadi pendapatan lahan parkir. Nah, otomatis kalau misalnya saya jadi pemilik lahan parkir, saya juga pengen dong, oh biar nanti ini uang saya banyak, harus maksimum nih pemanfaatan lahan parkir ini. Nanti bisnya berapa, terus mobilnya berapa, harus maksimum. Nah, yang menyebabkan dia maksimum karena kita tahu yang namanya biaya parkir mobil dan biaya parkir bus. Nah, inilah yang di dalam program linear yang kita sebut sebagai fungsi tujuan. Fxy sama dengan mobil itu kan tadi X, 1000X ditambah bis itu Y, 2000 Y. Nah, jadi yang namanya fungsi tujuan itu adalah sesuatu yang membuat kita untung atau yang membuat kita rugi, yang menekan biaya produksi atau yang mendapatkan laba sebesar-besarnya. Nah, itu yang disebut dengan fungsi tujuan. Itu ya. Jadi di fungsi tujuan ini nggak ada pembatasnya. Yang jadi pembatas adalah daya muat sama luas daerah. Nah, fungsi tujuan ini nanti yang akan menentukan atau yang akan digunakan untuk mencari pendapatan saya itu berapa. Kalau saya cuma punya daya muat kendaraan 20 dan luas lahan parkir saya 176. Kira-kira yang parkir nanti mobilnya berapa, bisnya berapa, biar saya punya pendapatan yang banyak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Bu, Ya, itu fungsi tujuan harus selalu soal biaya. Maksudnya tentang uang gitu. Dalam enggak setiap juga soal. sih. Enggak Juga. juga, tapi karena kebanyakan kita bicara tentang ini loh, tentang keuntungan, kerugian, ya nanti kemungkinan kebanyakan di uang, tapi ada juga misal jumlah obat dan sebagainya. Itu. Terima kasih. Ya. Sudah ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak Bu. Belum ada, Bu. Soal yang ketiga. Di situ ada sebuah pesawat. Dia hanya punya 48 kursi. Ya. Nah, pesawat itu terdiri dari 2 kelas. Kelas eksekutif dan kelas ekonomi. Nah, kelas eksekutif itu boleh bawa bagasi 60 kilo. Sedangkan kelas ekonomi boleh bawa bagasi 20 kilo. Cuman pesawat itu hanya mampu membawa bagasi seberat 1.440 kg.
jika harga tiket kelas ekonomi 400.000 dan kelas eksekutif 600.000 serta semua tiket habis terjual, bagaimana bentuk model matematikanya? Adakah pembatas di sini? Ada Ada. Apa pembatasnya? 48 kursi sama 1.440 kg. Oke, dia ada pembatas 48 kursi sama 1.440 kg. Ya, terus yang pembedanya apa ya? Kelas ekonomi Beda. sama kelas eksekutif. Ekonomi. Oke, pembedanya kelas ekonomi sama kelas eksekutif. Saya misalkan, misal jumlah kelas penumpang kelas ekonomi itu dimisalkan X ya. Sementara yang eksekutif itu saya misalkan Y. Terus kayak gimana? Tadi pembatasnya 48 kursi. Berarti yang numpang itu berapa orang? Maksimal 48. 48. Berarti kalau 49 boleh enggak ya? Nggak Enggak, Bu. boleh. Enggak boleh. Terus gimana berarti? Kurang dari sama dengan 48 Kurang kursi. dari sama dengan 48. Gini ya. Kurang dari sama dengan 48. Terus X plus Y. X plus Y ya. X plus Y kurang dari sama dengan 48. Yang kedua, adakah pembatas lagi? Ada, Bu. Ada, Bu. Apa ya? Berat. Berat bagasi. Apa? Berat Berat bagasi. bagasi maksimum. Oke, berat bagasi. Berat bagasi berarti gimana nantinya merumuskannya? 60 20X tambah 60Y kurang dari sama dengan 1440. 1440. Oke, 20X ditambah 60Y kurang dari sama dengan berapa? 1440 kg. 440. Gini ya. Ada lagi pembatasnya? Udah, Bu, nggak ada. Nggak ada. Ada, Bu. Terus, untuk jika harga tiket kelas ekonomi 400.000 dan kelas eksekutif 600.000, Fungsi tujuan. oke, fungsi tujuan. Berarti F X, Y sama dengan gimana? 400.000X tambah 600.000. 400.000 X ditambah 600.000 Y. Gini ya. Ya, Bu. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih belum jelas? Oh, Bu, itu yang ekonomi. Oh, kau. Ada yang mau ditanyakan? Bu, berarti yang harga-harga itu pokoknya pakai yang opsi tujuan itu. Iya. Iya, Kak, sih. Tadi kan sudah ditanya sama Christian ya. Christian tadi ada pertanyaan gimana? Bu, apakah kalau fungsi tujuan itu selalu harga gitu ya? Iya, selalu berkaitan dengan harga gitu. Kebanyakan di beberapa soal itu iya, tapi nanti ada, ya nggak semua soal juga, karena saya pernah menjumpai soal tentang nilai gitu loh. Jadi seorang anak mengerjakan
soal jenis A dan soal jenis B. Nah, nanti soal jenis A itu skornya 3, soal jenis B skornya 2 atau seperti apa. Sementara dia hanya boleh mengerjakan maksimal 10 soal A, 10 soal B gitu. Nah, nanti gimana sih biar skor anak ini maksimal, maka dia harus menyelesaikan yang mana yang seberapa gitu loh. Pokoknya ada dulu. Besok deh suatu waktu saya tunjukkan. Jadi nggak harus tentang harga ya, karena yang tentang skor nilai itu saya pernah lihat ada. Jadi kemungkinan untuk yang berkaitan sama fungsi tujuan itu yang berkaitan dengan maksimum minimum. Kalau ini, kalau kita nalar aja deh, seorang pemilik pesawat pastinya pengen keuntungan maksimum dong, ya kan? Nah, jadi itu akan masuk di fungsi tujuan. Kalau yang kedua, misalnya saja biaya produksi. Biaya produksi kita juga akan masuk di fungsi tujuan. Atau yang seperti saya contohkan tadi, yang seorang anak mengerjakan soal, kita pasti pengennya dia juga dapat nilai yang paling bagus. Jadi, yang dinamakan fungsi tujuan, salah satu cirinya itu yang membuat dia bernilai maksimum atau minimum. Dan dia tidak dibatasi oleh apapun. Kursi, terus bagasi. Kalau ini kan yang harga tiket nggak ada pembatasnya. Ya enggak? Iya, Bu. Ada yang masih mau ditanyakan atau ada yang masih kurang jelas? Mungkin mau kembali ke slide yang tadi, ya? Tapi juga ada kemungkinan kan, Bu, harga itu juga ada pembatas, dijadikan pembatas gitu. Oh iya, tapi dia bukan menyebabkan untung sama rugi gitu loh. Kayak yang tadi kan juga pembatasnya harga nih, yang mana? Ini. Mempunyai modal 800.000, itu kan harga toh. Bu, coba Bu, soal yang ada nggak soal yang kayak maksimumnya berapa, minimumnya berapa? Maksudnya maksimumnya berapa, minimumnya berapa? Enggak, ini kan soalnya ini kan masih semuanya cuman kayak model matematikanya apa. Coba ada nggak soal di sini yang yang kayak nentuin maksimumnya berapa gitu. Loh, ya, ini memang saya baru memodelkan dulu. Jadi, nanti kamu kan ini sudah dapat pertidaksamaannya nih. Pertidaksamaan 1, pertidaksamaan 2. Nah, ini nanti kalian harus gambarkan dulu, kayak kemarin, sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Baru kalau sudah, tentukan di HP-nya. Nanti dari titik-titik yang ada di HP, kamu masukkan ke fungsi tujuan. Jadi kamu bisa tahu nih nilai maksimumnya berapa, keuntungan maksimumnya berapa, kayak gitu. Jadi ini memang belum selesai. Oke, Bu. Ada lagi. Jadi hari ini kita fokus hanya untuk ini dulu ya, memodelkan bentuk matematikanya. Jadi dari satu latihan soal ini, misal dalam satu soal cerita ini, setelah kamu selesai memodelkan, nanti kamu harus mencari pakai sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Baru setelah itu nanti kamu masukkan ke fungsi tujuan. Baru dapat berapa sih pendapatan maksimum, keuntungan maksimum, atau biaya produksi minimum gitu, tergantung soalnya. Ada yang mau ditanyakan? Nanti masih pakai uji titik nol itu nggak, Bu? Kalau menentukan DHP kan iya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Belum. Nggak ada? Belum, Bu. Belum. Oke. Belum, Bu. Kalau nggak ada, sebentar ya. Penjelasan saya sudah selesai.
Jadi, silakan kalian tinggal latihan soal. Latihan soalnya ada di buku paket. Saya udah tulis sih di LMS kalian. Yang uji kompetensi 1, halaman 18 dan 19, nomor 1 sampai 4. Ya, sudah saya tuliskan di LMS kalian. Silakan nanti dicek. Halaman 18 dan 19, nomor 1 sampai nomor 4. Di situ kalian tidak menyelesaikan ya, hanya mencari modelnya saja dan menentukan itu maksimum atau minimum. Kalau misalnya sudah punya bukunya, silakan langsung dikerjakan di situ. Nanti terus difoto, upload di LMS. Yang belum punya bukunya, nanti silakan japri ke saya ya. Oh, atau saya foto, saya taruh di LMS aja deh. Nanti langsung kamu kerjakan di kertas, upload di LMS. Paling lambat hari ini ya, karena itu enggak banyak kok. Oke, Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cara pengerjaannya berarti sama kayak yang tadi di materi tadi kan, Bu? Cuma sampai Ya, nentuin fungsi maksimum minimumnya. ya. Oke. Nggak sampai penyelesaian, jadi cuma menentukan bentuk model matematikanya aja. Ada yang mau ditanyakan Itu lagi? sampai pengumpulannya sampai nanti malam kan, Bu? Kenapa, Soalnya kalau Catherine? sore enggak, soalnya aku ya lagi di luar, Bu, bukan di villaku, jadi ya agak sedikit berhalangan. Sinyalnya juga susah di sini. Halo. Sampai jam 3 ya. Halo? Sampai jam 3 ya, Halo. saya tunggu. Ya. Halo. Oke. Jam 3 ya. Sudah, ini saja tadi yang menjawab ataupun bertanya. Rashid, Christian, Catherine, Noe, Surya, Theo, ada lagi yang lain? Nggak ada, Bu. Nggak ada? Yang nggak join siapa? Tanya Ani, Bu. Erik, Davin, Birli. Tadi Birli sempat Erik, masuk. Berli sempat masuk ada, Bu, terus keluar. Sempat Ini masuk. memang udah Terus izin sih dia vaksin soalnya. Bintang ya? Terus kalau bintang itu tadi di awal join, tapi sekarang udah nggak ada. Oh, oke. Yaudah deh. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi atau enggak? Bu, itu berarti sampai jam 3 sore? Maksudnya atau Iya. apa? Pengumpulan tugasnya? Oke. Iya. Ada yang ditanyakan lagi? Cepet kok itu, nggak lama. Sudah nggak ada? Nggak ada, Bu. Oke, kalau nggak ada, sudah ya. Kita akhiri sampai di sini. Kita ketemu lagi nanti hari Jumat. Ya, terima kasih ya yang sudah join. Bye. Makasih. Ya, Makasih, Bu. sama-sama. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Makasih, Bu. Bu, Sama-sama. kalau jam 3 pas aku nggak bisa janji, Bu, soalnya ya gitu lah, Bu. Terus kapan, Catherine? Jam 6 lah, Bu, jam 6-an. Soalnya aku Jadi juga segera posisinya mungkin ya, di luar.